Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kelas 5 tema 1 subtema 1 muatan pelajaran IPA SD Negeri Ambal Kliwonan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai organ gerak hewan dan manusia. Nah, bagian pertama kita akan belajar mengenai alat gerak hewan dan manusia. Yang kedua, nanti kita akan belajar mengenai alat gerak hewan dan fungsinya. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan belajar mengenai alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengenai perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata. Namun, sebelum kita mulai, perkenalkan dulu nama Ibu adalah Wahyu Dias Pamukasari. Ibu biasa dipanggil dengan Bu Ayu. Bu Ayu di sini mengajar di kelas 5 di SD Negeri Ambal Kliwonan. Nah, sekarang waktunya kita belajar. Ayo kita mulai. Selamat menyaksikan. Bagian pertama yang akan kita pelajari kali ini adalah alat gerak hewan dan manusia. Alat gerak terdiri atas dua macam. Yang pertama, alat gerak aktif dan yang kedua, alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa otot, sedangkan alat gerak pasif berupa tulang. Otot disebut alat gerak aktif karena otot dapat bergerak, sedangkan tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Otot dan tulang bekerja sama saat hewan atau manusia melakukan gerakan. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar kelinci yang sedang melompat. Nah, menurut kalian, alat gerak yang dimiliki oleh hewan pada gambar di samping adalah? Tentu kalian akan menjawab kaki, bukan? Ya, kalau jawaban kalian kaki, jawaban kalian betul. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Kemudian, yang kedua sekarang, menurut kalian apa kegunaan alat gerak yang digunakan pada hewan tersebut? Apa ada yang bisa menjawab? Jawabannya adalah fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua adalah ikan. Menurut kalian, alat gerak yang dimiliki oleh ikan adalah? Ayo, coba jawab dan tulis di selembar kertas. Kemudian yang kedua, apa kegunaan alat gerak yang digunakan pada ikan? Jika kalian sudah selesai mengerjakan, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya adalah alat gerak hewan dan fungsinya. Setiap hewan memiliki alat gerak. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Coba kalian lihat gambar yang pertama. Di sini ada gambar ikan. Ikan tentunya mempunyai alat gerak, yaitu berupa sirip dan ekor. Fungsi sirip dan ekor adalah untuk berenang. Kemudian yang kedua, di sini ada gambar buaya. Alat gerak buaya adalah kaki. Fungsinya untuk berjalan, merayap, dan berenang. Kemudian yang ketiga, di sini ada gambar katak. Katak mempunyai alat gerak berupa kaki. Fungsi kaki pada katak adalah untuk berjalan, melompat, dan berenang. Hewan selanjutnya yaitu ular. Ular mempunyai alat gerak berupa otot perut.
Fungsi otot perut di sini adalah untuk berjalan, merayap, dan memanjat. Selanjutnya ada burung. Alat gerak burung adalah sayap dan kaki. Fungsinya adalah sayap digunakan oleh burung untuk terbang, sedangkan kaki digunakan oleh burung untuk berjalan. Yang terakhir di sini ada sapi. Alat gerak sapi adalah kaki. Kaki digunakan oleh sapi untuk berjalan maupun berlari. Nah, jika kalian sudah paham materi selanjutnya, kita lanjutkan pada materi alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Hewan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah hewan vertebrata dan yang kedua adalah kelompok hewan invertebrata. Pengelompokan tersebut dilakukan berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang di dalam tubuhnya. Hewan vertebrata memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contohnya, kelinci, kucing, paus, ayam, ular, ikan mas, katak, dan sebagainya. Sementara itu, hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang di dalam tubuhnya. Contohnya pada hewan siput, semut, cacing, maupun kupu-kupu. Umumnya, hewan invertebrata memiliki alat gerak yang serupa dengan hewan vertebrata. Ada yang bergerak dengan otot perutnya, misalnya seperti cacing. Ada yang bergerak dengan sayap, misalnya kupu-kupu dan lebah. Ada juga yang bergerak dengan kaki, misalnya semut dan belalang. Untuk perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata dapat kalian perhatikan tabel berikut. Perbedaan yang pertama, hewan vertebrata memiliki tulang belakang. Yang kedua, memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan. Dan ciri yang ketiga, hewan vertebrata memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai alat pembuangan, serta memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Artinya, jika tubuh hewan dibelah akan menunjukkan dua sisi simetris yang sama. Sedangkan hewan invertebrata memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua, hewan invertebrata memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Yang ketiga, hewan invertebrata memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Dan yang terakhir, hewan invertebrata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral atau simetri radial. Artinya, bagian tubuh dalam susunan melingkar di sekitar tengah. Nah, demikian tadi pemaparan materi mengenai organ gerak hewan dan manusia. Semoga apa yang Bu Guru berikan kepada kalian dapat bermanfaat untuk kalian. Sekian dari Bu Guru, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.